Keduanya mengambil batu dari tanah dan memasukkannya ke dalam saku. Kemudian berpegangan tangan dan berjalan menuju danau. Karena sudah tua tidak bisa menjaga anak lagi. Mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka seperti itu. Mereka khawatir setelah pergi tidak ada yang peduli ke anak lagi. Mereka menggunakan harga tinggi untuk mempekerjakan seseorang untuk merawat mereka, tetapi ketika dia melihat anak mereka, boneka keramik, dia tidak bisa menahan tawa. Tindakan ini membuat sang kakek dan nenek tidak senang. Jelas sekali mereka tidak bercanda. Hormati $100.000 per bulan. Greta tersenyum dan menyapa pria kayu itu. Kami mempekerjakan banyak pengasuh. Tapi semuanya ditolak oleh anakku. Karena tidak ada orang yang semuda dan secantik kamu. Keesokan harinya wanita tua itu selesai mengatur pekerjaannya. Pagi-pagi sekali, harus tepat waktu untuk membangunkannya. Lalu berpakaian rapi. Saatnya memberi sarapan kepada boneka kayu. Ia harus memainkan musik kesukaannya. Dan setelah makan, ia harus membacakan puisi untuk boneka kayu tersebut. Bahkan sebelum tidur malam, bacakan Alkitab secara religius kepadanya. Tindakan ini membuat Greta sedikit bingung. Dari sudut pandang Greta, ini hanyalah boneka kayu biasa. Setelah kembali ke kamarnya, dia menelepon sahabatnya untuk mengeluh. Lagi pula, menjadi pelayan boneka kayu sungguh luar biasa. Sahabatnya menyuruhnya untuk tidak khawatir. Orang kaya mempunyai minat khusus yang tidak aneh. Setelah mendengarkan, Greta merasa perkataan sahabatnya itu masuk akal. Keesokan harinya, Greta bangun dan mulai bekerja. Melihat orang itu melampiaskannya lagi. Sedang kesal karena boneka itu membuat ruangan berantakan. Tapi boneka itu tidak memiliki lengan atau kaki. Jelas tidak. Orang tua itu menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Karena tidak nyaman bagi mereka berdua untuk pergi jauh bersama putranya. Itu sebabnya dia seperti itu. Greta mau tidak mau curiga bahwa kedua orang ini memiliki masalah mental. Dengan sangat cepat mereka mengganti pakaian dan pergi dari sini. Sebelum berangkat, lelaki tua itu mengatakan satu hal. Selama kamu memperlakukannya dengan baik, itu akan memperlakukanmu dengan baik. Namun sebelum dia selesai berbicara, wanita tua itu memotongnya. Dia memberikan boneka itu kepada Greta, menyuruhnya untuk merawatnya sesuai permintaannya. Setelah mereka pergi, hanya Greta dan boneka keramik yang tersisa di kastil besar. Greta meletakkan boneka itu di kursi, tetapi ketika dia berbalik dia merasa kedinginan. Sepertinya ada boneka yang menatap dia. Dia menutupi boneka itu dengan selimut. Tidak ada pengawasan dari kedua kakek dan nenek Greta yang lebih berani. Siapkan makanan seperti seorang master. Lalu menuangkan wine dengan santai membaca majalah. Benar-benar lupa nasihat orang tua itu. Tanpa sadar dia tertidur. Namun yang tidak diketahui Greta adalah mereka tidak berniat kembali. Saat Greta bangun, hari sudah gelap. Saat melewati ruang tamu, dia secara tidak sengaja menemukan selimut boneka itu telah terlepas. Hal ini membuat Greta menggigil. Dia segera membawa boneka itu ke kamar. Saat ini boneka itu terus gemetar seperti bayi terlantar. Tak lama kemudian hujan mulai turun di luar, membuat kastil yang kosong itu semakin menakutkan. Greta tiba-tiba terbangun oleh guntur. Merasakan sesuatu bergerak di bawahnya. Cepat lari ke bawah untuk memeriksa. Untungnya boneka itu masih duduk di kursi. Namun ketika Greta mendekat untuk melihat, ada air mata mengalir di wajah boneka itu. Seperti menahan sesuatu. Greta menggunakan tangannya untuk menyekanya dengan curiga. Pastikan ini bukan halusinasi. Saat itu setetes air jatuh ke wajah pria kayu itu. Greta mendongak. Ternyata atapnya bocor. Greta sadar dia hanya salah paham. Dia meletakkan boneka itu di tempat tidur. Ingin memeriksa loteng. Tapi tangganya tidak pernah terbuka. Greta menyerah begitu saja. Malam itu dia menerima panggilan telepon. Tapi pihak lain tidak berkata apa-apa. Dia hendak bertanya tetapi orang lain mematikan telepon. Dia curiga ini ada hubungannya dengan boneka itu. Karena Greta selalu merasa boneka itu sedang menatapnya. Mata itu sepertinya memiliki kehidupan.
Meski terkunci di dalam ruangan, perasaan aneh itu masih belum hilang. Hari itu penanggung jawab kebutuhan sehari-hari membawakan barang-barang tersebut. Greta segera bertanya tentang boneka itu. Ternyata 20 tahun yang lalu, anak-anak dari dua orang tua itu tewas dalam kebakaran tersebut. Karena sangat merindukan anak, maka perbaikilah bangunannya dan tempatkan boneka kayu ini. Tampaknya boneka kayu tersebut hanya sekedar dukungan spiritual bagi pasangan tersebut. Sore harinya, Greta mandi. Tiba-tiba dia menyadari kehilangan beberapa helai rambut. Ini seperti seseorang memotongnya. Yang lebih aneh lagi adalah tidak dapat menemukan pakaian dan kalung yang dia lepas. Dia membungkus dirinya dengan handuk dan keluar untuk memeriksanya. Lihat, semua laci terbuka. Perasaan buruk muncul. Tangganya tidak bisa dibuka dan entah kapan diturunkan. Dia dengan berani mengambil tongkatnya dan berjalan. Tanpa diduga, dia baru saja muncul. Lift menutup secara otomatis. Suara benturan keras mengagetkan Greta. Dia berjongkok dan menyadari dia terjebak di sini. Kegelapan di dalam rumah membuat Greta takut. Saat ini, suara mobil terdengar di bawah. Greta segera mendekati jendela. Melihat pengantar barang mengetuk pintu. Greta dengan cepat mengetuk pintu untuk menarik perhatiannya. Namun semuanya tertutupi oleh suara angin. Hanya bisa melihatnya pergi. Greta baru saja akan mencari jalan keluar lain. Bayangan hitam tiba-tiba muncul. Greta sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Sayangnya, terpeleset dan jatuh pingsan. Keesokan harinya, Greta bangun. Melihat mantel yang tergantung di dinding, dia mengerti. Ternyata dia salah tadi malam. Saat ini, lift tiba-tiba terbuka. Greta dengan hati-hati turun. Temukan segala sesuatu di ruangan dikembalikan ke keadaan semula. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Namun ketika Greta sudah berpakaian, dia pergi melihat boneka itu. Terkejut menemukannya duduk di tempat tidur sambil memandang keluar pintu. Di sebelahnya ada yang diingatkan lelaki tua itu. Sepertinya boneka itu memperingatkannya. Greta ketakutan. Dia berlari kembali ke kamarnya untuk bersembunyi. Dia mulai panik karena tidak mendengarkan lelaki tua itu. Dia segera mengangkat telepon untuk memanggil polisi. Namun di seberang telepon, suara boneka itu terdengar. "Kemarilah, bermainlah denganku." "Siapa kau? Kenapa kamu tidak mendengarkan?" Greta sangat ketakutan hingga dia menjatuhkan ponselnya. Langsung jatuh. Di luar lorong, suara boneka itu terus terdengar. "Jangan takut, aku tidak mempunyai niat buruk. Aku membuatkan roti untukmu." Greta dengan hati-hati membuka pintu. Tanah telah menyiapkan roti. Dia mendongak untuk melihat boneka itu masih menatap lurus ke arahnya. Greta segera memahami segalanya. Dia tidak merawat boneka itu seperti yang diperintahkan, yang membuat boneka itu marah padanya. Sejak hari itu, dia memperlakukannya seperti anak kecil, dengan tegas menuruti permintaan lelaki tua itu. Setiap pagi, bangunkan dia, putar musik kesukaannya sambil makan, lalu bacakan puisi untuknya. Di waktu luang, ajaklah berjalan-jalan di sekitar rumah. Bacakan Alkitab untuknya di malam hari sebelum tidur. Sejak itu, tidak ada lagi hal aneh yang terjadi di gedung itu.